Johan hadir, Pak. Melani hadir, Pak. Satu lagi si siapa? Verly. Pak Dosan hadir nggak, Pak Dosan? Hadir. Oke, Pak Dosan, kita mulai ya, Pak. Monggo, Pak Arif, monggo. Baik. Baik, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan kita masuk ya ke dalam minggu keempat untuk mata kuliah PTPM. Jadi hari ini kita pembahasannya mengenai alat angkut ya kalau nggak salah ya. Alat angkut. Jadi cerita sedikit untuk alat angkut sendiri dari secara definisi sebenarnya simpel aja ya. Yaitu suatu peralatan tambang yang digunakan untuk mengangkut material, baik itu material berharga maupun material lainnya gitu. Ataupun fungsinya juga disebut sebagai alat pemindahan ya. Pemindahan tanah gitu. Salah satu alat pemindahan tanah. Udah kelihatan ya slide-nya? Halo. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, kita pakai slide yang ini dulu ya. Oke, sebelum dimulai ada yang bisa bantu jelaskan dari gambar-gambar di samping? Angkat tangan yuk. Ayo, gambar-gambar di samping. Oh sorry ya, ini alat muat ya. Sorry, alat angkut harusnya. Oke, dari jenis alat angkut ya, sebenarnya banyak alat angkut yang ada di dunia pertambangan ya. Nah, dari umumnya itu dump truck, ada yang rigid atau yang articulate ya. Articulate itu yang kayak buaya gitu, krokodil, itu terpisah. Jadi kepalanya itu bisa lebih fleksibel. Sini ada gambarnya nggak ya? Nah ini gambarnya articulate. Nah, kemudian juga ada conveyor. Belt conveyor itu sifatnya statis. Terus kemudian juga ada cableway transportation, lokomotif ya, lori, kayak kereta api. Nah itu. Kemudian pompa dan pipa itu juga termasuk suatu jenis alat angkut. Kemudian ada skip, ada cage, ada tongkang, kapal tunda, kapal curah, ada load hold up unit juga. Kemudian ini contoh gambarnya ya untuk truk dump truck ya. Dump truck umumnya untuk jenis kapasitasnya sangat beragam. Kemudian dari jenis merek juga sangat beragam, spesifikasi beragam, kapasitasnya juga horsepower-nya dan lain sebagainya. Sangat beragam sekali dibanding dengan alat muat ya, dibanding ekskavator. Kalau dump truck ini lebih banyak varian. Kemudian ini yang articulate, jadi terpisah di antara belakang sama depan dari kepalanya itu ya, mungkin di bagian sasis ya kayaknya ya, bedanya.
Kalau ini sasisnya jadi satu antara kepala dan badan. Kalau ini terpisah. Itu. Kemampuannya juga menjadi lebih berbeda. Kalau untuk articulate ini sangat powerful di daerah-daerah yang becek, licin, sangat powerful dia. Kenapa? Karena dia bisa melakukan gerakan yang mampu mensubstitusikan beban yang ada di dirinya antara kepala dan badan sehingga bebannya itu bisa nyebar merata gitu. Jadi tekanannya apa namanya ya? Saya kurang paham juga nih kalau orang mobil ini ya. Tekanannya itu merata, jadi dia nggak bertumpu di satu titik aja gitu. Jadi dia bisa moving secara maksimal gitu. Kalau mobil itu kan bebannya kan terpusat tuh di sasisnya misalnya, terpusat. Nah jadi dia agak sulit gitu. Kalau ini bisa lebih lincah. Gitu. Dia nggak bisa menggerak-gerakkan badannya juga tuh. Oke, bisa dilihat di YouTube aja nanti gambar-gambarnya ya, videonya. Kemudian ini power scraper, salah satu jenis alat angkut juga ya, mirip-mirip kayak grader ya. Dia ada blade-nya di nomor 2 atau di bagian bawah. Itu, tapi ini udah nggak umum sih kalau power scraper ini. Oke, kemudian jenis alat angkut lainnya itu ada conveyor, ada juga kapal curah. Conveyor ini umum digunakan di batubara ya, untuk jalan hauling yang untuk perusahaan-perusahaan yang biasanya jalan haulingnya itu sangat jauh antara tambang, crusher di tambang dengan pelabuhan. Umumnya mereka menggunakan belt conveyor. Kenapa? Karena belt conveyor ini dinilai lebih efisien dari segi ekonomisnya, dari biaya operasional penambangannya. Karena kalau jarak sekian, mungkin di jarak lebih dari 10 kilo kali ya, 5 sampai 10 kilo, itu bagusnya memang harus pakai conveyor. Atau mungkin hitungannya bisa di atas 30 km. Nah, gitu. Dibanding dengan harus menggunakan dump truck, sekian dump truck, apalagi yang volumenya per tahunnya bisa hingga belasan puluhan juta gitu. Oke, memang besar menginvestasikannya di awal, tapi kelebihan itu menutupi kekurangannya gitu. Bisa running 24 jam tanpa istirahat gitu kan. Paling ada waktu maintenance-nya aja yang mengurangi. Kemudian vessel ini juga tongkang ya, itu salah satu alat angkut juga. Ada mother vessel yang lebih besar lagi ukurannya gitu. Kemudian ini load haul dam, nanti dicari-cari aja ya. Ininya apa namanya, fungsinya dan lain sebagainya di internet yang lebih ya, di YouTube tuh terutama lebih secara visual lebih baik gitu. Oke, kemudian ini tongkang, barge, ada kapal tunda juga, tugboat yang mendorongnya gitu kan. Jadi tongkang itu nggak bisa bergerak sendirian gitu, dibantu oleh tugboat gitu. Karena sulit untuk melakukan pergerakan kalau tongkang. Kemudian pompa dan pipa ya sebagai alat transportasi air ya, paham ya semuanya, semua tentang pompa dan masalah pipa ini untuk sistem dewatering atau sistem drainase di tambang.
jenis-jenis pompa dan lain sebagainya nanti secara terpisah lah dipelajari, mungkin di ini ya sistem drainase atau sistem dewatering ya, sistem manajemen penyaliran, ada nggak kuliahnya ya? Halo, ada perkuliahan sistem manajemen? Kalau ada ya? Kalau sistem pengangguran ada Pak, cuman belum ngambil Pak. Oke, nah ini bisa dipelajarin lebih jauh di mata kuliah tersebut gitu. Jadi panjang apa? Lumayan berbobot juga untuk sistem drainase atau sistem manajemen penyaliran itu, dewatering. Lumayan ini juga, apalagi untuk yang mau ngambil judul TA ya. Itu salah satu judul favorit juga, selain dari perencanaan tambang maupun produksi gitu. Bisa ngitung curah hujan juga di situ, kemudian periode ulang hujannya gitu kan, kemudian sumber-sumber air lainnya, inputnya, kemudian jumlah pompa, kemudian debit keluarnya gitu kurang lebih. Lanjut, ini lokomotif dan lori merupakan juga salah satu jenis alat angkut yang familiar di Indonesia, di dunia bahkan ya. Ini untuk jarak-jarak yang jauh sekali gitu, terutama untuk lokomotif ya, jauh sekali gitu. Kalau di kita ini di Sumatera sangat banyak ya untuk batu bara menggunakan kereta gitu. Kalau di Kalimantan itu kayaknya nggak ada ya, kalau nggak salah nggak ada di Kalimantan tuh kereta batu bara, termasuk di Jawa juga nggak ada. Mungkin ada yang tahu daerah lain, ada nggak tuh di Indonesia selain di Sumatera? Nggak ada ya. Nah ini pionirnya itu PTBA ya untuk penggunaan lori, penggunaan kereta api ini. Kerjasama dengan KAI, dari segi profitable sangat besar sekali KAI mendapatkan ini dari PTBA gitu. Kontraknya juga jangka panjang. Kemudian armada yang digunakan juga sangat banyak. Sampai juga kita mau naik kereta penumpang, kadang kan harus nunggu kereta batubara lewat ya nggak? Oke, itu tentang lokomotif batubara ya. Ada juga yang biasa digunakan di tambang bawah tanah, lori kecil-kecil gitu. Itu udah digunakan dari zaman penambangan batu, ya industri revolusi industri ya di Jerman kalau nggak salah. Itu udah dipakai di Amerika juga. Oke, ini kita skip aja. Faktor-faktor yang harus diperhatikan. Ada yang bisa jelaskan ini? Kemarin kayaknya udah kita bahas deh ini. Ada yang bisa ngulang? Ayo angkat tangan. Ayo. Tua kelas gimana Melani? Ayo. Itu ada keterangannya tuh di bawah. Halo. Nah, jadi tuh ini bisa dilihat tuh keterangannya di bawah tuh, ada kelasnya, kuatannya, lebarnya tuh.
ya kan, kondisinya kayak mana, naik turun penghalang gitu kan. Kalau kayak di lalu lintas udara, di lalu lintas sungai itu kan nggak ada penghalang tuh, ya kan. Kemudian juga sarana penunjang, nah ini harus ada semua tuh, pom bensin, bengkel, rumah makan dan lain sebagainya. Kondisi trafiknya juga tuh. Kemudian faktor yang harus diperhatikan, kondisi material dan perubahan volumenya. Jadi kan di sini terlihat nih, ini pelajaran yang kemarin, dari in situ 100% jadi 130, kemudian dikompaksi jadi 90%. Nah, untuk yang diangkut material broken atau material loose ya, yang sudah terpisah dengan tingkat kepadatannya lebih kecil ya, jadi dia lebih nggak rapat, lebih nggak padat gitu. Nah, biasanya yang diangkut oleh suatu alat angkut itu volumenya lebih tinggi dibanding dengan in situ dan compaction material gitu. Makanya perlu diingat dalam menghitung produktivitas alat angkut, dilihat jenis material yang diangkut apa gitu, karena itu mempengaruhi perhitungan produktivitasnya. Kemudian faktor yang harus diperhatikan dari kemiringan jarak dan keadaan jalan. Nah, ini yang paling penting ya, yang paling umum itu grade ya. Grade resistant di sini 15%. Kalau secara di Capman kemarin berapa tuh? 12% atau 10%? Nanti di searching ya. Di Capman 1827. Di situ dijelaskan bahwa maksimal, ini saya cariin deh. Maksimal grade yang diperbolehkan di jalan tambang. %. Nah, ini 12% ya. Kemiringan grade jalan tambang atau produksi dibuat tidak boleh lebih dari 12%. Dengan memperhitungkan spesifikasi alatnya, jenis material, fuel ratio gitu. Dalam hal, bukan berarti tidak boleh ya di 12%. Boleh. Dalam hal kemiringan lebih dari 12% dilakukan kajian teknis. Boleh sebenarnya, tapi harus buat kajian teknis. Mencakup resiko, spesifikasi teknis alat, spesifikasi teknis jalannya gitu. Jadi harus dilampirkan di dalam kajian tersebut mengenai 3 poin ini. Kemudian juga di bawahnya lagi, lebar, radius, tikungan, dan super elevasi pada jalan pertambangan yang nikung mampu menahan gaya dari setiap jenis kendaraan yang melintas dengan batas kecepatan yang telah ditentukan. Itu. Kemudian juga harus dilakukan perawatan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca. Sudut belokan tidak boleh lebih kurang dari 70%. Nah, ini ya, tentang jalan tambang ya. Tuh. Kelihatan ya, jadi tidak boleh kurang dari 70%. Jadi tidak boleh seperti ini. Bolehnya harus tegak lurus antara 70 sampai 90. Itu. Oke. Kalau mau dibaca lagi di halaman 98 nih. Kap nih. Dan pertambangan, lebar jalan tambang produksi mempertimbangkan alat angkut terbesar. Jangan lupa lebarnya itu dari jalan angkut terbesar ya.
Alat angkut terbesar, lebar jalan tambang mempertimbangkan alat angkut terbesarnya yang melintasi jalan tersebut 3,5 kali ya. Ini umumnya seperti ini. Untuk jalan 2 arah. Kalau 2 kali lebar ini 1 arah. Kalau lebar jalan pada jembatan sesuai ketentuan di atas ini. Tapi biasanya para desain jembatan ya itu dikurangin. Jadi mungkin hanya 1,5 kali lebar gitu kan. Tergantung dari vendornya intinya kan ya. Agar hemat cost gitu. Padahal secara good mining praktis lebar jalan pada jembatan itu harus sesuai ketentuan yang di atas ini. Kemudian pada setiap jalan harus ada tanggul pengaman. Tanggul pengaman tingginya 3/4 dari roda yang paling besar. Nah ini harus diperhatikan betul. Gitu di setiap jalan tambang itu harus 3/4 tingginya tanggul pengaman. Tanpa terkecuali harus ada di setiap jalan hauling. Dan juga di sepanjang jalan harus ada sistem penyalirannya yang mampu mengalirkan debit air larian tertinggi dan dipelihara dengan baik gitu. Ada crossflow juga ya. Crossflow 2% supaya air itu tidak tergendang di atas di bagian tengah di sumbu dari jalan tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Suryadi, silakan. Izin Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Suryadi Akmal Wijaya, NIM ujung 060. Mungkin saya ingin bertanya tentang kemiringan jalan ini Pak. Di sini kan tadi disebutkan besarnya itu lebih kecil dari 12% ya Pak. Nah maksud besaran 12% itu dia terhadap apa gitu Pak? Apakah semakin tinggi persentasenya dia semakin miring atau bagaimana Pak? Oke, makasih. Kemarin kan udah dijelasin, lupa ya? Apa arti 12% itu tahu Suryadi artinya apa? Saya belum tahu Pak. Belum ya. Jadi 12% itu saya gambar di sini aja ya. 12% itu adalah 12 tinggi ini kelihatan? Kelihatan Pak. 12 tinggi terhadap jarak vertikal ya. Itu 100. Nah itu artinya 12/100 itu berapa? 12% Pak. 12 bagi 100, 12% kan? Nah itu artinya. Jadi kalau ditanya, ini biasanya sering muncul istilah ini, bukan sering muncul, biasanya memang di pertambangan istilahnya pakai persen, bukan pakai apa namanya, pakai derajat gitu kan. Nah, yang dimasuk dari 100 itu vertikal, horizontal ya ke kanan, kalau ke atas vertikal. True apa namanya, jarak sebenarnya itu berapa? Bisa nggak Surya dihitung? Nah, jarak apa yang bagian atas ini adalah jalannya. Kalau yang bagian bawah ini jarak vertikal. Sebenarnya yang true ininya itu yang di sini. Berapa Suryadi? Bisa itu nggak berapa nih? 100 berapa jalan yang di atas? Mungkin pakai Pitagoras ya Pak. Ya, berapa tuh? Hitung dulu ya, saya angkat telepon bentar.
Halo, gimana Suryadi tadi ya? Berapa jadinya? Sebentar Pak, masih saya hitung Pak. Oke, sambil dihitung, Geraldo silakan menanya. Ya gimana Geraldo? Tadi saya dengar angkut yang Kresek-kresek Geraldo, di chat aja kali. Ya Pak, saya cek ya Pak, saya cek ya Pak. Ya. Rodo Tambunan gimana? Oke, Pak. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Rodo, Pak. Saya ingin nanya, Pak, tentang dua hal. Nah, yang pertama itu yang Bapak tampilkan tadi kan tentang ada faktor yang harus diperhatikan dari kondisi aksesnya, Pak. Nah, itu ada jalan rintisan, Pak. Nah, saya bingung tuh jalan rintisan tuh seperti apa sih, Pak? Nah, itu yang pertanyaan pertama, Pak. Terus pertanyaan yang kedua itu saya pernah lihat, Pak, di media sosial itu pas alat angkut di tongkang kapal itu kalau misalnya mau ganti muatan itu harus dicuci dulu Pak atau harus dibersihkan. Kata yang punya kapal itu biar yang angkutnya, maksudnya material yang diangkutnya itu tidak mempengaruhi kualitas dari material yang diangkut tersebut Pak. Nah, jadi pertanyaan saya pas mungkin contohnya di KAI ya Pak, mungkin di kereta api. Apakah itu nanti di gerbongnya itu dicuci juga untuk mengangkut batu bara yang lain atau alat angkut yang lain dengan upaya hasil kualitas dari batu bara tersebut tidak mempengaruhi gitu Pak. Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jalan rintisan ya? Jalan Iya Pak, betul Pak. rintisan. Tadi siapa Rodo ya? Kalau jalan rintisan itu ya, menurut saya nih ya, jalan rintisan itu jalan yang dibuat hanya digunakan yang dibuat dan digunakan atau berfungsi sebagai sama seperti jalan inspeksi gitu loh. Jadi hanya dibuat kecil untuk kendaraan-kendaraan tertentu gitu. Jadi bukan jalan yang permanen gitu. Jadi fungsinya itu namanya juga perintis kan, rintisan. Itu yang jadi begini, di dalam kegiatan land clearing, kalau ini di sini ya, mungkin di tempat lain artinya beda ya. Nah, dalam kegiatan land clearing, sebelum dilakukan land clearing semua itu dilakukan rintisan dahulu. Yang dirintis ke arah mana, itu biasanya yang dirintis adalah di batas-batas area land clearingnya, bukan di bagian tengahnya. Kenapa harus dilakukan itu? Karena untuk memastikan bahwa area land clearing itu berbatasan dengan area pemukiman, area lainnya yang bukan milik perusahaan. Jadi kayak semacam memagari gitu loh. Nah, itu disebut jalan rintisan. Itu. Jadi aksesnya kebutuhannya untuk pengawasan, untuk inspeksi gitu kan. Untuk kalau di land clearing itu untuk awalan batas-batas gitu. Nah, itu fungsinya. Paham ya, Rodo ya? Paham Pak. Oke, nah terus yang kedua tadi pencucian ya, kayak di tongkang terus dicuci bersih segala macam. Nah itu bagus sebenarnya. Jadi secara kualitas nggak tercampur ya, mungkin ada sampah, ada sisa-sisa dari material sebelumnya, nggak tercampur dengan material yang baru diisi gitu. Nah kalau untuk di lokomotif jujur saya belum pernah lihat, karena kan kita nggak pakai lokomotif ya, itu ada di PTBA. Tapi kayaknya sih nggak dicuci deh, mungkin aja ada juga pencucian berkala mungkin ya, tapi kalau setiap sekali loading dia pulang terus langsung dicuci kayaknya terlalu ribet deh gitu. Jadi mungkin berkala iya, mungkin dalam setiap 50 kali loading atau berapa kali loading gitu ya, itu paling Rodo. Atau bisa dicek aja nanti di internet Rodo.
Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Kemudian pertanyaan tadi dari Geraldo tadi. Power scraper yang saya lihat di Google dapat menggali remote sendiri secara sekaligus dan saya lihat gambarnya tak memungkinkan di kondisi berlereng. Pertanyaan, artinya ini memang alat ini hanya cocok untuk keadaan tanah yang flat. Kemungkinan iya untuk area-area yang gampang ya, karena kan dari alatnya aja susah tuh kayaknya mau loading langsung gitu kan. Dia ini mungkin semacam grader gitu ya. Saya juga belum pernah lihat semacam grader, tapi dia menampung tanah gitu, atau membuang tanah ke sampingnya gitu kan. Karena kalau dalam sekali jalan itu nggak mungkin dia tampung semua kan, scrap kan ditampung semua tuh material, nggak mungkin, itu pasti dibuang samping itu. Jadi memang benar cocoknya untuk tanah-tanah yang flat. Kalau yang naik turun ya nggak cocok gitu. Oke. Kopi ya, Geraldo. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Terima kasih ya Pak. Yuda Fikri, ya sama-sama. Yuda. Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan nama saya Yuda Idul Fikri, NIM belakang 050. Saya ingin bertanya Pak mengenai alat angkut tadi, salah satu itu conveyor belt. Mengingat kan ketika satu pertambangan batu bara itu pasti kita produksi terus ya Pak. Nah, perihal conveyor belt ini maintenance sendiri bagaimana Pak? Perawatannya sendiri bagaimana Pak? Dan juga saya juga ingin bertanya satu hal lagi, itu perihal ventilasi tambang dan juga sistem pengairan pada tambang. Nah, saya sendiri penasaran nih Pak, ini sistematika kerja dua sistem tersebut bagaimana Pak? Sistem ventilasi itu gimana sistematika kerjanya Pak, dan juga sistematika sistem pengairan pada tambang itu gimana juga Pak? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Ini pertanyaannya menyimpang jauh ya, ventilasi sama ini, cuman nggak apa-apa. Nanti kita kasih gambaran umum aja. Jadi kalau pertanyaan pertama tadi mengenai perawatan ya, dari belt conveyor, kemarin saya sempat juga kemarin di PT Arutin Indonesia dua bulan di sana, tahun 2012 kerja praktek gitu kan. Kalau secara perawatan berkala itu yang paling utama itu adalah umumnya, yang utama itu sebenarnya dari grease untuk rollernya. Kemudian yang kedua dari beltnya, ketebalan beltnya ada yang sobek segala macam. Nah itu nanti diganti secara berkala, gitu kan. Kemudian dari mesin motor conveyor itu sendiri yang harus dilakukan perawatan umumnya mesin motor ya, gitu. Jadi secara visual biasanya kalau kita lihat itu dari kerusakan yang bolong-bolong beltnya tuh ya, bolong-bolong segala macam. Terus kalau itu visual, kalau bunyi kedengeran tuh bunyi ngik dari roller itu kan banyak tuh rollernya yang kecil-kecil. Kemudian roller utamanya ada juga. Nah, kalau udah bunyi itu artinya grease-nya udah habis, gemuknya udah habis gitu kan. Itu simple. Biaya operasionalnya sangat murah, sangat kecil. Biaya perawatannya juga sangat kecil. Asetnya aja yang mahal, memang bangunnya mahal. Kemudian belt, harga karet itu yang paling mahal. Belt conveyor itu kan karet kan. Kita lihat aja ban mobil, ban motor aja yang sekecil itu aja 50, berapa ban motor sekarang? 170 ya, ban mobil bisa 1 juta. Seukuran itu. Apalagi sepanjang 30 kilo, itu udah sangat membebani sekali gitu. Itu investasi ya, sangat membebani investasi. Tapi kalau secara biaya sangat murah. Kemudian masuk ke ventilasi. Ventilasi itu saya metodenya banyak ya, sistem ventilasi itu banyak. Ada exhaust, ada yang nyembur, ada yang ngisap gitulah intinya. Ya kan? Simple sebenarnya sistem ventilasi itu, hampir mirip kayak sistemnya drainase juga, ada input, ada output gitu.
Ada udara yang masuk, ada udara yang keluar. Berapa? Nah, volume dari udara itu harus kita hitung. Berdasarkan apa? Kebutuhan orang dan alat yang ada di dalam tambang. Itu bedanya. Harus diukur volumenya berapa. Kalau kebanyakan atau kedikitan ya bahaya kan. Jadi harus disesuaikan, dioptimalkan. Konsepnya itu aja, simple. Nah, kemudian dari sistem ininya ya. Kemudian dari tools-tools pelengkapnya untuk sistem ventilasi kan banyak tuh. Ada yang tipe apa, kalau ada yang ada tunnel. Kalau tunnel itu kan horizontal ya. Ada yang vertikal ke atas, itu apa namanya? Lupa saya, yang ke atas gitu. Kayak cerobong asap lah gitu kan. Cerobong asap dari rumah-rumah di Eropa itu. Nah, itu dibuat juga tuh sama engineer dari tambang bawah tanah gitu. Fungsinya apa? Untuk udara gitu kan, untuk ventilasi gitu. Nah, sedangkan kalau sistem penyaliran, sistem drainase itu simple aja ditambang. Jadi semua sebenarnya ada dua ya, ada drainase, ada dewatering. Kalau drainase itu untuk penyaliran atau apa namanya, drainase siring. Kalau dewatering itu artinya menghilangkan waternya, menghilangkan airnya. Dengan apa? Dengan menyedot menggunakan pompa. Nah, itu bedanya. Ada dua, jadi dewatering dan drainase gitu. Itu terlingkup semua dalam sistem manajemen penyaliran tambang. Nah, itu biasanya gitu, manajemen penyaliran tambang. Kalau untuk pompa itu bukan tindakan tindakan langsung ya. Kalau preventifnya drainase, tindakan langsung membuang air yang ada di dalam tambang keluar dengan alat pompa. Sedangkan kalau drainase kita harus buat parit-parit untuk mengarahkan arah aliran air yang ada di dalam tambang maupun di luar tambang, sehingga tidak terlalu mengganggu aktivitas penambangan. Nah, itu aja intinya konsepnya gitu. Itu paling Yuda. Nanti kalau kita belajar lebih jauh nanti di ini sesi lain ya, soalnya beda bahasan dan sangat ini juga lumayan detail. Karena kalau misalnya nih contoh penyaliran tambang segala macam itu kita, apalagi untuk judul TA ya, itu mengambil data dari curah hujan aja perhitungannya lumayan banyak gitu. Dan datanya juga banyak, 10 tahun terakhir tuh minimal harus ada gitu kan. Kemudian melakukan pengolahan datanya ada berapa rumus tuh. Ada metode apa, Gibson ya, metode Gibson sama metode Monon B kalau nggak salah, untuk menghitung intensitas curah hujan dan periode ulang hujannya. Itu ini nanti bahas pompa lagi, lain lagi ceritanya, ada grafik pumpnya, kemudian ya banyak macamnya. Itu paling udah. Ada lagi yang mau ditanya? Baik Pak, sudah cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Yang lain, lanjut ya. Ini tadi udah dijawab belum sama siapa tadi ya? Suryadi. Saya Pak, jawabannya 100,72 Pak. Kok dikit sekali ya? Yakin kamu? Yakin Pak. Kalau saya kurang yakin, ini tipis sekali dari 100 ke 172. Coba yang lain angkat tangan, hitung dulu. Sofia, gimana? Untuk hasil jarak sebenarnya itu Pak, kalau saya ngitung 244 Pak. 240 ya. Coba yang lain. Suryadi hitung lagi, nggak mungkin lah, masa nambah 0,72, kan lucu.
Nggak masuk akal loh. Bener Pak, soalnya perbandingannya itu Hah? 100 sama 12, jadi hasilnya memang 100,72 Pak. Coba yang lain dulu. Nggak apa-apa, di-save dulu pertanyaannya ya. Jawabannya di-save dulu. Yang lain sambil hitung ya. Coba berapa ini? Rumus Pitagoras berapa? X kuadrat ini X kuadrat. X sama dengan akar dari ini sama ini ya? Bener nggak? Iya Pak. X kuadrat kali Pak. Masa nggak ketemu sih? Izin menjawab Pak, kalau pakai rumus Pitagoras hasilnya sama dengan Suryadi tadi Pak, 100,72. Oh gitu. Oke deh, Iya kita Pak, save kan dulu. Kita save dia dulu ya. 100 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu Pak, baru diakarkan. Oke Suryadi. Di-save dulu ya info ininya ya. Oke, Pak. Enggak 102. Atau mau kita gambarin di ini? Waktu 5 cukup Pak. Kita gambar di AutoCAD atau di ini. Ada yang bisa AutoCAD enggak? Ntar ya. Oke, benar ini 107,1 ya kalau di sini. Ini kelihatan ya? Terlihat Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ini 100. Ini nanti kalian belajar ini juga ya. Dilatih belajar softwarenya. Softwarenya boleh dari AutoCAD dulu untuk ngegambar. Boleh juga dari yang lain. Dari peta juga boleh. Gambar-gambar denah rumah gitu kan. Bisa juga. 100,71 ya. Ya. Ini udah mau jam 8 nih.
Cepat sekali. Lanjut ya. Oke, lanjut. Alat angkut. Truk rigid. Alat angkut ini banyak digunakan untuk mengangkut karena optimal pada jarak dekat dan sedang, dapat kecepatan tinggi, ongkos produksi juga rendah, fleksibel, tidak terlalu tergantung pada bentuk jalan, jadi bisa di segala medan. Oke. Kemudian berdasarkan macam roda penggerak, ada front wheel, ada juga rear wheel, ada 4 wheel, 4WD ya, dapat double nih. Ada yang depan gitu kan. Biasanya kalau yang di dalam bawah tanah itu saya pernah lihat juga pakai yang penggerak roda depan tuh, apa itu namanya? Yang ditambang bawah tanah. Oke, lanjut. Ini cara mengosongkannya, ada end dam, rear dam, ada side dam, bottom dam. Kalau kereta api, tadi siapa yang nanya ya? Si Rodo, Pak. Rodo. Nah, kereta api itu gimana cara ngosonginnya? Dari 3 ini. Gimana, Rodo? Kayaknya saya kurang tahu juga sih, Pak. Jadi kereta api, ada yang tahu nggak? Kayak mana ngosongin kereta api? Side dam bukan, Pak? Menurut saya side dam, Pak. Side dam, yakin? Iya Pak, setuju Pak, side dam. Kayaknya, Pak. Side dam. Siapa yang pernah lihat kereta PTBA pakai side dam? Ya, jadi memang rata-rata side dam ya, yang sepengetahuan kita di Indonesia, terutama di PTBA ya, yang tarahan ya, yang kita lihat sering macetin jalan itu. Jadi di tengahnya itu, di tengah bak dari vessel lagi, dari lokomotif bak itu, lorinya itu, di tengahnya itu dibuat kerucut ternyata, supaya materialnya tuh bisa ke kanan dan ke kiri, nggak ngendep di tengah. Jadi saat dibuka baknya dari kanan kiri, dari side dam, itu dia langsung jatuh gitu, kanan dan ke kiri. Itu dibuat kerucut di bagian tengahnya. Terus saya pernah lihat juga yang di Arutmin, dia pakai bottom dam, itu double track, truk ya, truk double track, dia dibuka bagian bawahnya. Jadi dia sudah sampai di hopper, mulut crusher, crushernya itu ada di bawah. Jadi dibuka bagian bawah bak vessel itu. Trailer itu biasanya. Double. Itu ya. Kalau yang end dam atau rear dam itu umum. Kemudian ukuran bak. Nah, ini yang biasanya menjadikan spesifikasi jenis spesifikasi dari truk, jenis kelas, pakai tonase atau pakai volume, ukuran berapa ton gitu kan, berapa kubik. Nah, ini yang menjadikan perbedaan di dunia pertambangan itu. Ini kelasnya ya. Ada truk tronton, ada truk yang double gitu kan, semacam. Kemudian dari keuntungannya, kalau untuk truk kecil lebih mudah, lebih fleksibel ya, lebih lincah, lebih gesit, kemudian juga lebih ringan, untuk ban juga dia lebih awet, ya kan. Kemudian kalau ada yang rusak, ada penggantinya kan banyak tuh, jadi tingkat produksi lebih terjaga gitu.
dan juga bisa disesuaikan dengan alat gali. Oke, lanjut. Ini udah jam 8, kita cepet dikit. Kerugiannya untuk truk kecil, kita kasih pertanyaan dulu nih. Enaknya truk kecil banyak apa truk gede dikit? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo angkat tangan. Truk kecil banyak. Rizky, silakan. Baik Pak, izin menjawab Pak. Kalau untuk pilih truk besar sedikit tapi produksinya bisa cepat dibandingkan dengan truk-truk kecil tapi bisa memperlambat laju produksi Pak. Jadi menurut saya lebih efisien yang truk besar, tapi kalau truk besar itu meskipun sedikit dia produksinya lebih cepat Pak dibandingkan dengan truk-truk kecil, bisa lebih memperlambat laju produksinya Pak. Jadi kalau truk kecil kan kalau misalnya banyak itu di site atau di pertambangan itu pasti saling tunggu gitu Pak. Jadi memperlambat laju produksinya. Kalau yang truk gede meskipun dia sedikit akan cepat produksinya Pak. Oke, makasih. Anjas, silakan. Kalau saya sedikit berbeda Pak dengan Rizky. Ya, kalau menurut saya lebih untung memakai truk kecil banyak Pak daripada truk besar sedikit. Karena kalau misalnya ada kendala Pak dalam salah satu truk besar tersebut, otomatis kan memperlambat produktivitas Pak atau menghambat produksi. Jadi kita bakal rugi Pak. Nah sedangkan kalau kita pakai truk kecil yang banyak, walaupun dia muatannya sedikit, tapi kan kalau dalam jumlah banyak dia bahkan terus muter gitu Pak. Kalau menurut saya sih begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, Raffi. Kalau saya sama kayak Rizky Pak, lebih baik gede tapi sedikit daripada kecil tapi banyak. Soalnya kalau sedikit tapi banyak itu proses loading dan unloadingnya nanti makin lama Pak. Terus cost untuk biaya pengendaranya itu operator lebih banyak. Terus bahan bakar juga lebih banyak. Terus kalau gede tapi sedikit itu udah asalkan kapasitasnya bisa melebihi dari yang kecil-kecil, produktivitasnya lebih terjamin Pak. Kecuali medan itu memang nggak memungkinkan untuk truk-truk yang besar. Jadi mungkin truk besar bisa lebih cepat rusak kayak kata Anjas. Oke, Rehan. Baik Pak, kalau saya lebih menggunakan alat muat yang lebih kecil Pak, karena dalam produktivitas itu biasanya eskavator jangan sampai diem Pak, karena di setiap target itu ada target produksinya juga Pak. Jadi kalau misalkan dengan alat muat yang kecil tapi dengan jumlah yang banyak, jadi eskavator itu nggak nganggur Pak, tetap mengangkut untuk ke dalam dump truck Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi jawabannya adalah lebih tepat yang terakhir. Siapa tadi? Rehan Farel Pak. Rehan, jadi gini ya, ini sebenarnya banyak pergolakan, banyak pertimbangan di dunia pertambangan, baik itu dari sisi engineer, dari sisi manajemen, dari sisi owner, itu pendapatnya beda-beda semua. Tapi kita ambil pendekatan dari sisi engineer. Sisi engineer itu harus lebih memikirkan faktor teknis ekonomis, ya kan? Ekonomis itu hanya sekian persen, tapi kalau sisi owner dia nggak penting teknisnya, taunya profitable, ekonomis. Nah itu bedanya ya, itu satu sisi. Nah balik lagi ke tadi dari sisi engineering, ibaratnya ekskavator itu adalah sendok, dump truck itu adalah piring, ya kan? Ada nunggu tuh piring-piring tuh, nunggu di depan tuh. Kita sendok cuma 1, 2, 3 kan, nyendokin. Yang paling diutamakan itu adalah kemampuan produktivitas dari si sendok. Intinya di situ filosofinya atau konsepnya ya. Jangan sampai si sendok ini berhenti menyuap. Kenapa? Karena tingkat produksi itu kan total ya. Produksi dari
target yang kita inginkan itu berasal dari produktivitas si sendok, bukan si piring. Coba kalian bayangkan, kalau si sendok macet-macet, si piring macet juga nggak? Dikit Macet, nggak? Pak. Ya kan? Macet juga kan gitu. Sebaliknya, kalau si piring macet-macet, si sendok ini masih bisa dia ngoper gitu. Karena ada piring yang lain gitu. Nah, jadi kenapa si sendok terus diutamakan gitu intinya. Nah, jadi hubungannya untuk piring, mau pakai piring gede, piring kecil, kalau menurut saya nih ya, semua harus pendekatan dari match factor. Tuh, ada hitungannya match factor. Nanti belajar ya. Belajar kayak ini nanti kita match factor di terakhir. Itu untuk menghitung match factor itu hubungannya dengan jumlah unit. Ya, jumlah unit dump truck, jumlah unit alat angkut, dan juga ada cycle time alat angkut dan cycle time alat muatnya. Harus sama dengan 1 ya, paham ya? Udah tahu kan ya, harus sama dengan 1 match factor. Kalau kurang dari 1 itu artinya truknya kurang. Kalau lebih dari 1 itu truknya ngantri. Kalau saya lebih senang truknya itu kecil tapi banyak dibanding dengan besar. Gitu. Tapi semua tergantung. Kalau saya lebih melihat dari untuk mengamankan si ekskavator tadi, jangan sampai dia berhenti kerja. Gitu. Karena apa? Kalau truk besar sekali rusak, ya nanti bisa lambat tuh si sendoknya mau ngisi karena truknya kurang gitu. Jadi lebih baik truk itu dibanyakin. Gitu. Itu di satu sisi ya. Mungkin ada yang lain, sisi lain nggak apa-apa. Masih dalam ini kok konteks. Oke, paham? Paham, Pak. Ya. Nah, kalau untuk pemilihan alat muat justru sebaliknya. Alat gali ya. Kalau saya lebih senang alat gali itu lebih banyak yang besar dibanding yang kecil. Itu bedanya. Oke, lanjut. Ada lagi nggak pertanyaan? Oke, lanjut ya. Nah, ini ada kerugiannya juga kalau untuk memakai truk kecil. Jadi lebih lama, spotting time dan lain sebagainya kan. Diperlukan lebih banyak pengemudi, maintenance spare part. Mesin sering memakai bahan bakar gitu kan. Tapi dari segi produktivitas, dari segi produksi tercapai target harian gitu. Oke. Ini articulate dump truck. Kemudian menghitung produksi truk ya. Menghitung produksi truk. Ini umum. Ada di handbook dan lain sebagainya. Itu ada rumusnya ya. Ada C, cycle time. Kemudian ada, C itu per cycle ya. Satu putaran itu ada N. Ada Q1, ada K. Number cycle-nya untuk ngisi ke truknya, kapasitas bucket fill faktornya, kemudian dikali 60 per cycle time-nya, dikali efisien ya, ada tabelnya di sebelah kanan, kemudian dikali dengan jumlah dump truck yang beroperasi gitu. Nanti dapat produksi per jamnya berapa. Kalau menurut saya sih kalau ini nggak perlu dikali lagi dengan ini ya, jumlah dump truck dalam satu operasi. Kalau mau nyari jumlah produktivitas per truknya ya, 2 kali M. Kalau mau lihat produktivitasnya. Oke. Ini produksi truk ada speed satuan meter, speed factor when making standing start, when running into each section,
Ini ada total resistance, grade rolling ditambah nanti ya, ada resistannya, ada rim pull gaya tariknya. Jadi pelajarin sendiri aja ya. Jadi kalau ada yang bingung tanya aja. Ini semua nanti faktornya ada di cycle time-nya. Jadi mempengaruhi cycle time. Jadi gampang aja. Semua yang menghambat itu bakal mengurangi CNT gitu aja. Dan efisiensi itu ada job efisiensi di sini. Intinya sih di CNT berkurang gitu kan. Grade-nya semakin tinggi, speed-nya semakin pelan, artinya cycle time-nya lebih lama. Nah itu aja intinya. Nggak usah terlalu pusing. Itu. Pokoknya cycle time itulah kunci utama gitu. Karena variabel yang sering bergerak itu di cycle time-nya di CNT. Faktor CMT apa aja banyak, speed segala macam ya. Oke, itu ada yang mau nanya sampai sini sebelum lanjut slide berikutnya. Ada yang mau nanya? Ada yang nanya ya? Esther, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Sera Salahi. Izin bertanya Pak, kan saya pernah sempat ke tambang andesit ya Pak, dan beberapa kali saya ngelihat truk yang ngangkut andesitnya itu tuh jatuh gitu andesitnya gitu. Nah, kalau misalnya materialnya jatuh dan jatuhnya itu terlalu sering, itu masuk ke faktor yang menghambat produktivitas nggak Pak? Makasih Pak. Faktor yang menghambat produktivitas itu adalah mana tadi ya? Kita balikin lagi. Pertanyaan tadi material yang jatuh ya? Material yang jatuhan dari apa namanya? Dari jalan ya, pas saat jalan dia belok gitu ya. Nah, itu pengaruh Esther, sangat pengaruh. Dilihat dulu di rumus. Itu ada di mana coba? Kira-kira Esther masuk di mana parameter itu? Di job efficiency of dump truck nggak Pak? Iya, betul. Artinya kenapa kondisi jalan ini jelek gitu ya? Nah, itu iya, Pak. Kalau job efisiensi yang ada di alat gali ekskavator lain lagi ceritanya. Itu dari fragmentasi misalnya. Kalau fragmentasinya gede-gede susah-susah kan si ekskavatornya kan, si drivernya. Kalau fragmentasinya kecil-kecil, hasilnya bagus tuh enak kan dia ngegali menggeruk garukannya gitu. Nah, terus sama kayak di sini berarti kondisi jalannya itu jelek gitu. Tikungannya tajam-tajam, grade-nya nggak masuk, grade-nya tinggi. Nah, itu termasuk dari operating conditions gitu. Nah, itu subjektif ya jatuhnya. Penilaian Esther aja mau ditaruh di, nggak mungkin di good kan, nggak mungkin juga di poor terlalu jelek, atau bisa di rather poor atau average gitu. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain?
Oke, nggak ada. Lanjut ya, tinggal 17 menit. Ini sekilas aja. Nah, ini komponen-komponen ya, komponen dari alat angkut. Ada baknya, itu vessel namanya. Diingat ya, vessel. Kalau ekskavator bucket, jangan salah-salah sebut. Jadi kalian sebut bucket pula ini. Ini vessel, bak mobil, bak dump truck gitu. Nah, ini kalau HD EV dump truck ini dia punya kanopi untuk melindungi kabin dari jatuhan material ya. Ini ada exhaust connection tube. Nah, ini nggak tahu nih fungsinya buat apa nih. Kemudian silinder. Ini untuk hidroliknya ya, ngangkat vesselnya untuk dumping. Kemudian ada tire ban-nya umum, engine juga, ada steering frame, turning radius, steering. Ini apa? Roda itu kanan kiri steering tuh. Kemudian ini apa? Mesin key, kunci performance yang mempengaruhi produktivitas. Nah, ini. Jadi komponen-komponen ini sangat mempengaruhi produktivitas. Contoh, turning radius. Faktor produktivitas kita kalau dihubungkan dengan turning radius, ada yang bisa jawab? Kenapa berhubungan antara turning radius dengan produktivitas? Ayo, ada yang bisa jawab? Esther lagi, gimana? Hampir mirip Kenapa tuh, Pak? Turning radius, steering frame. Radius. Oh, sama produktivitas, Pak. Ya, di mana parameternya yang hubungan? Mungkin kalau misalnya kalau misalnya sudut belokannya terlalu curam, kayak tadi kan sempat dibahas, kalau misalnya sudut belokan itu kurang dari 70% ya Pak untuk jalannya. Nah, mungkin dari situnya kali Pak. Oke, kurang tepat Esther. Dilihat dulu Esther dari ininya, dari kan kita punya rumus tuh tadi. Oh, Raffi silakan. Kalau steering radiusnya makin besar, dia makin fleksibel buat jalan itu, jadi dia nggak ngadet-ngadet gitu, Pak. Hubungannya di produktivitas, di rumus, di parameter mana? Gimana? Sebentar Pak, saya lihat lagi rumusnya. Di job efisiensi, Pak. Job efisiensi nggak ke situ. Jadi berpengaruh ke cycle time. Itu kan ada turning radius tuh. Artinya kalau semakin jelek dia radiusnya, radius putarnya, dia berarti beloknya mundurnya 2 kali gitu kan. Karena nggak bisa belok secara tajam. Jadi habislah waktu atau bertambahlah waktu putarnya gitu. Jadi mempengaruhi di cycle time. Paham ya? Jadi cycle time lebih lama, jadi produktivitasnya turun. Gitu ya. Paham? Nah, kalau cylinder hoist hubungannya dengan produktivitas apa? Kenapa performance key-nya, kunci performance-nya ada juga di cylinder hoist. Ya, Raffi lagi coba.
Kalau cylinder house-nya bisa bikin derajat yang makin ekstrim, unloadingnya makin cepat, Pak. Oke, betul. Jadi sudutnya harus bagus ya, harus yang terbaik supaya materialnya jatuh secara sempurna gitu. Kalau dari vessel gimana? Paling gampang nih. Kapasitas angkutnya, Pak. Oke, selain dari kapasitas ada juga dari namanya bentuk ya. Bentuk itu mempengaruhi juga supaya setup-nya baik. Oke, lanjut. Nah, ini engine dari horsepower, dari engine efisiensi. Engine itu hubungannya dengan kecepatan, pasti kan? Kecepatan dump trucknya kalau lambat, engine-nya jelek, ya sudah. Produktivitasnya kecil, sehatnya kecil. Nah, ini ada regulation of emission, ini tambahannya. Nah, ini terhadap lingkungan, ada standarnya juga gitu. Nah, kemudian capacity vessel, ya kan? Meter kubik material. By dump truck dari several jenis, ada beberapa jenis vessel berdasarkan beratnya dan aplikasinya. Nah, kemudian ini ada payload nih. Payload ya. Payload itu ada yang bisa bantu jelasin nggak nih? Kenapa nih dia kayak gini nih? 10, 10, 20 itu artinya apa itu? Ada yang tahu? Nah, ini sebenarnya bukan rumus, paten aja ya. Best practice-nya di lapangan itu. Jadi kalau artinya pilot itu kemampuan untuk suatu dump truck ini ngangkat gitu kan. Ya kan. Nah, ini gambarnya nih. Ada gross kotornya gini kan, gross vehicle weight gitu. Ada empty. Nah, payloadnya itu isian itulah. Nah, ini yang kita bahas isian payload itu artinya isian. Di chartnya kayak gini gitu. Caterpillar and Komatsu have pilot policy. Nah, punya kebijakan isian punya kebijakan pilot si Caterpillar dan dump truck itu untuk mendefinisikan maksimumnya dan permisi yang diizinkan, permisi ini permissible one, berdasarkan frekuensi gitu. Ada frekuensi di sini, ada kunci juga di sini gitu. Kita baca keterangannya. Rata-rata aktual pilot harus tidak lebih dari rate pilotnya. Misalnya rate-nya berapa nih? Di tengah nih. Rata-rata yang aktual itu nggak boleh lebih dari rata-rata ya. Bagian tengahnya misalnya berapa rata-rata tengahnya gitu. Tergantung ya dari ukuran 50 ton, 100 ton itu. Untuk aktualnya nggak boleh lebih dari itu gitu. Nah, tapi boleh diizinkan hanya sebesar 10% gitu. Nah, itu artinya 10, 10, 20. Gitu. Aktual pilot antar 110 hingga 120 dari rata-rata tengah itu diizinkan, tapi tidak boleh lebih dari 10% dari semua muatan ya, dari semua pengangkutan gitulah. 30 sehari. Nah, jadi dalam satu hari itu boleh 30 read gitu untuk yang di atas 10%, 110 atau 120 gitu. Kenapa? Karena bakal merusak. Tuh. Merusak ya dari banyak, dari mesin, dari vessel, dari body. Claudio gimana mananya? Ya, Claudio. Maaf Pak, kepencet Pak. Oh iya. Oke. Oke, ya paham ya. Ada yang mau nanya nggak nih? Ini pilot ini penting, isian ini.
lanjut aja ya. Nah ini turning radius, tuh maneuver time tadi ya. Jadi berpengaruh di cycle time, di maneuver time-nya. Kemudian ground pressure juga. Kemudian fixture, apa nih fixture nih? Atau spin regulator traction system, brake, auto retard, fuel control, vehicle monitoring system, brake juga. Skip dulu ya. Nah, kemudian ini perbedaannya penggunaan yang rigid sama articulate. Kalau dalam segi operationnya untuk topsoil itu cocok banget yang articulate ya, yang buaya tadi. Kalau rigid itu di oil removal bisa juga, di topsoil removal bisa juga. Untuk ban 4x2, ini 6x4, 6x6 double. Untuk aplikasi yang dump truck biasa, yang HD biasa, untuk production besar ya. Production besar, kalau yang articulate kecil, kemudian juga ini total resistance must below 12%, optimum operation. Kalau articulate bisa digunakan di high grade ya, grade jalan yang lebih tinggi dan high rolling resistant kondisi. Untuk resistant harus di bawah 12%. For optimum operation, ini have small turning radius operation. Kalau yang ini, oh ini salah ini. Ini harusnya turning radiusnya ya, turning radiusnya juga. Ini turning radiusnya lebih baik dari buaya ini ya, lebih baik. Have small, oh terbalik, yang lebih baik yang articulate ya. Nanti dilihat aja di handbooknya. Kemudian untuk adverse condition, ini poor maintenance, and low bearing capacity. Untuk apa? Ini kayaknya salah tulis deh. Kalau untuk poor maintenance road itu bagusnya di articulate. Jalan-jalan yang jelek itu articulate tuh jago. Kemudian dari jarak yang lebih baik itu adalah di rigid truck ya. Kalau articulate itu kurang baik untuk jarak yang jauh. Kemudian ke vessel, ini tipe-tipenya, ada yang tipe kayak bebek lancip, ini bebek cekung ya. Yang light vessel dia beratnya mempunyai lebih ringan ya dari standar vessel gitu. Yang light vessel ini lebih banyak karena dia muncung gitu ya. Cekung lebih banyak tapi lebih ringan dia. Harus lebih kuat ini konstruksinya ya. Nah ini tipe-tipenya, yang light vessel, yang ini coal light vessel, ini coal standar vessel ya, kelihatan ya. Ini untuk water tank ya, water tank, water truck bisa juga sih disebut water tank. Nah itu dump truck juga tuh yang dipakai, HD juga maksudnya. Kemudian fuel truck. Kemudian ini aplikasi ban. Ini jenis-jenis ban ya, ada panahnya ke kiri itu panas resisten, ada traksi, ada rock, yang panah ke bawah itu rock tuh batuan gitu kan. Nah ini kelihatan tuh medan-medannya itu. Oke ya. Semakin berbatu dia semakin alurnya ban tahu ya disebut ya. Ada tahu-tahunya itu kan. Gitu. Kalau ini ban cacing, licin kayak cacing-cacing kecil-kecil gitu. Kalau yang besar-besar itu ban tahu namanya. Nah, ini untuk produktivitas umum secara umum ya. Untuk kalkulasi speed perkiraan 25 km per jam, ini umum di pertambangan nih, rata-rata yang 25. Kalau
return balik isi kosongan 30, kemudian bucket passnya 5 kali, kemudian density material 2,3. Nah, ini produktivitasnya. Kalau kenapa dia lebih tinggi, karena jaraknya hanya sekitar 0,5 ya. 0,5 ada 1,5 ada 2. Semakin ke kanan, hauling distance atau jarak lebih semakin jauh, produktivitas semakin rendah. Nah, ini kelasnya tuh. Jadi secara umum sebenarnya bagus di 55 ton kelas tuh. 55 ton, di ini ya. 150 ton kelas, dia 620, dia bisa lebih tinggi gitu. Jadi yang truk besar di sini ya, kalau yang ini. Truk besar lebih baik gitu kan, karena yang dibawa juga besar gitu kan. Oke, yang lainnya bisa dilihat di handbook ya. Oke, itu aja mungkin dari saya untuk meeting kali ini. Ada yang sekali lagi ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita tutup. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada cukup ya sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.